Yang namanya selingkuh pasti ada aja jejaknya, sahabat RTV. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Seorang perempuan kepala desa menjalin asmara terlarang dengan perangkat desanya. Suami sang kepala desa yang mencium perselingkuhan istrinya ini pun bertindak. Sejumlah warga mengejar seorang pria yang kabur dari sebuah rumah di Desa Dandang Gendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu pagi 21 Maret lalu. Bukan tanpa sebab, pria yang lari terbirit-birit sambil mengenakan celananya ini menjadi sasaran amuk warga karena diduga terlibat perselingkuhan dengan seorang perempuan yang merupakan istri orang lain. Benar saja, pria ini adalah seorang perangkat desa Wotgali berinisial SL yang diduga menjadi orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga perempuan berinisial RK. Ironisnya, perempuan yang diselingkuhi adalah kepala desa Wotgali yang tak lain adalah atasan SL. Perselingkuhan keduanya diketahui suami RK berinisial EM. Mengetahui pasangan selingkuh ini masuk ke dalam kamar di salah satu rumah warga, suami RK yang terbakar cemburu bersama warga langsung menggerebek keduanya. Keduanya pun digerebek saat sedang berduaan tanpa mengenakan busana. SL yang keluar lewat pintu depan langsung disergap warga, sementara sang kepala desa RK sempat kabur melalui pintu belakang rumah, namun juga berhasil diamankan warga. Kepala desa Wotgali. Jadi saya kan masih belum cerai. Ini kan saya karena dibuang karena ada orang ketiga itu, Pak. Jadinya akhirnya saya grebek, nggak bisa pintu ini, Pak. Berapa kali? Kemungkinan saya tahu dari gambaran 3 kali sudah masuk ke sini. Jadi saya sekarang itu tadi jam 8.30 dia masuk ke sini. Jadi saya intai dari kemarin ini udah, Pak. Kok diketahui, Mas? Iya, diketahui dari keluarnya dari rumah saya tutupi, Pak. Akhirnya saya ngajak saksi itu sekitar 10 orang dari Wotgali. Posisinya di sana. Waktu saya digerebek itu waktunya akhirnya dia lari, nggak pakai klub baju, Pak. Kabur. Larinya ke masjid. Di masjid dimasak sama orang-orang banyak, Pak. Tadi mendapatkan info ada dugaan perzinahan atau perselingkuhan di daerah Dandang Gendis yang diduga dilakukan oleh kepala desa Wotgali dengan perangkat desanya. Jadi atas dasar info demikian kita langsung merapat ke TKP bersama 5 anggota untuk mengamankan lokasi. Sedangkan saat ini untuk terduga pelaku sudah kami amankan ke Polres untuk menghindari kerumunan atau kejadian yang tidak diinginkan. Langkah yang diambil Polsek apa dong? Jadi kita sudah mengamankan barang bukti yaitu spray, selimut, kemudian 2 sepeda motor milik terduga pelaku. Untuk menghindari amukan warga, petugas yang ada di lokasi penggerebekan langsung membawa pasangan SL serta RK ke kantor polisi. Keduanya pun dimintai keterangan untuk menjelaskan soal hubungan asmara terlarang yang selama ini mereka jalani. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Legowo, Turn Back Crime, RTV. Masih terkait kasus perselingkuhan, sahabat RTV, kesal kehidupan rumah tangga kandas akibat orang ketiga, seorang petani di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tega menghabisi nyawa selingkuhan istrinya. Peristiwa yang terjadi pada April tahun 2020 lalu tersebut sempat menggegerkan warga setempat. Selasa sore 21 April 2020. Terjadi kehebohan di Jalan Desa Patalan, Bantaran, Probolinggo, Jawa Timur. Seorang pria bernama Sahabon, 35 tahun, tergeletak bersimbah darah dengan penuh luka bacokan hampir di sekujur tubuh. Bahkan tangan kanan serta bagian lehernya nyaris putus hingga Sahabon langsung tewas di lokasi kejadian. Dengan cepat polisi menangkap pelaku penganiayaan yang menewaskan Sahabon. Pelaku tak lain adalah Husni Mubarok yang ternyata adalah sepupu korban.
Husni yang ditangkap di hari yang sama saat pembunuhan terjadi sempat bersembunyi di rumah rekannya. Sakit hati dan cemburu menjadi latar belakang Husni Mubarak menghabisi nyawa sepupu sekaligus tetangga dekatnya ini. Menurut pelaku, semua terjadi karena korban menggoda dan berselingkuh dengan istrinya. Rumah tangga pelaku dan istrinya pun kandas. Diduga perselingkuhan terjadi sejak 1 tahun sebelumnya. Bahkan Sahabon nekat kabur ke Bali bersama mantan istri pelaku. Mengetahui korban sedang pulang ke kampungnya, dengan dendam membara, pelaku yang gelap mata langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga meregang nyawa. Selingkuh. Yang selingkuh siapa? Kang Bini. Oh, istri sampean selingkuh dengan Abon. Abon. Kapan? Mulai kapan selingkuhnya? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Iya. Tapi sampean cerai ya sama istri ya? Iya. Sampai cerai. Iya. Kejadian ini bermula saat korban melintasi jalan pedesaan menggunakan motornya seorang diri. Di saat bersamaan, pelaku sudah menunggu korban sambil membawa senjata tajam yang sudah dipersiapkannya dari rumah. Ketika korban melintas di hadapan pelaku, tiba-tiba saja pelaku secara membabi buta langsung menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban tewas di lokasi kejadian. Untuk pelaku kemarin langsung kabur di rumah salah satu temannya dan kami lakukan penangkapan di sana. Tidak kabur sempat. Korban sempat di Ramaian dan berarti. Korban sempat ke luar kota katanya. Memang korban pernah informasinya pernah bekerja di Bali sama istrinya. Nah, karena memang ada dendam lama, jadi tersangka ini mendapat informasi dari istrinya bahwa diselingkuhi oleh korban dan bahkan dapat informasi juga dari istri korban menginformasikan kepada tersangka ini bahwa istrinya diselingkuhi oleh korban ini. Husni Mubarak ditangkap beserta sejumlah barang bukti sebilah celurit yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan korban dan pelaku saat pembunuhan terjadi. Tewasnya Sahabon tak hanya membuat kehidupan rumah tangganya kandas, namun sekaligus merampas kebebasan hidupnya karena ia harus mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Beni Soisa, Jenbe Crime, RTV. Menurut kriminolog, luapan dendam dan amarah akibat pasangan berselingkuh menjadi pemicu tindakan pembunuhan. Usai jeda, tetap di Jenbe Crime.